Hey guys, balik lagi dengan Koko. Jadi saya beberapa waktu lalu tuh penasaran ya dengan salah satu handphone yang dijual di marketplace dengan harga yang murah. Apalagi speknya tuh gila banget. Nah ini saya bacakan nih. Ini spek yang tertulis di sellernya ya. Di sini tertulisnya Mate 40 Pro 7,3 inch Full HD Plus, RAM-nya 12 GB, 512 GB ROM, dan yang menariknya lagi tuh dia di sini tertulis 5G network. Gila nggak? Speknya bener-bener imbang. Karena rasa penasaran saya yang begitu besar, akhirnya saya memutuskan untuk beli dengan harga di sini tuh tertulisnya 1.165.000. Dan itu tuh dikirim dari Cina ya. Dan nyampe di Jogja itu sekitar 2 mingguan. Lalu apakah betul spesifikasinya seperti yang tertulis di iklannya ini? Langsung aja kita mulai videonya. Sebelumnya kita mulai dari unboxingnya dulu ya. Boxnya tuh simple, cuman dus putih polos dengan bagian belakang box tertulis beberapa USB-nya nih. Seperti HD Screen Super AMOLED, High Digital Camera, Face Recognition, dan Decacore. Sedangkan di dalam paket pembeliannya, pertama ada unit produknya, terus ada kertas pembatas kompartemen, lalu di sini kita dapat soft case lentur. Nah, lah kok saya dapat adapter charger sampai 2. Lucu sekali ini. Terus ada earphone dengan USB Type-C, sebuah kabel data USB Type-C juga, bonus screen guard, dan ada user manual yang pasti jarang banget kita baca. Wah, mantep banget nih. Handphone sejutaan udah pakai USB Type-C pula. Rapiin sebentar. Nah, ini dia unitnya. Dari belakang gini tuh terlihat menarik ya warna orange-nya. Cuman kok casing belakangnya ini kayak mau lepas gini dan gak rapet. Asli, ini casing belakangnya berasa banget kalau mencerminkan handphone murah. Modul kameranya juga nggak terlalu rapi sih. Cuman untuk secara feel genggaman, Mate 40 Pro Plus ini masih oke banget dan berasa berat. Untuk bagian sisi kanan, di sini ada tombol power dan tombol volume. Di sisi kiri kosong, di sisi atas ada slot untuk SIM card model hybrid, dan bagian bawah cuman ada lubang speaker, lubang USB Type-C, dan sebuah lubang mic. Sedangkan di bagian depan ada layar dengan kamera depan kecil banget di pojok, dan ternyata sudah dapat tempered glass loh ini. Coba kita nyalain dulu yuk. Pas nyala langsung kaget saya. Lah, kok jadi ada 2 kamera depan? Ternyata ini satunya cuma gambar doang ya guys. Dan bukan wallpaper loh. Karena pas tiap aku ganti wallpaper, tetap tampilannya seperti ada 2 kamera depan. Tampilan handphonenya sih kayak pada umumnya handphone Android, nggak ada yang spesial. Cuman di sini sudah ada beberapa aplikasi yang terpasang seperti Instagram dan YouTube. Nah, karena tadi tertulis memori internalnya 512 GB, coba kita cek di setting. Di sini juga tertulisnya 512 GB dengan sisa memori 400 GB-an. Cuman setelah saya install aplikasi Antutu, Mobile Legends, DevCheck, dan Device Info, kok memori internalnya tuh langsung jadi sisa 177 GB ya. Asli, ini aneh banget sih. Di memori RAM pas saya cek di setting sih kebacanya 12 GB ya, dengan yang kepake sistem 5 GB dan sisa RAM 7 GB. Cuman kerasa betul kalau pas pindah-pindah aplikasi terasa lambat, nggak seperti pakai handphone dengan RAM 12 GB. Pas saya cek di aplikasi DevCheck, di sini kebacanya dia menggunakan LPDDR2 533 MHz. Tapi masih janggal sih ya, masa 12 GB berasa lemot gini. Terus lanjut saya tes menggunakan Antutu Benchmark 8.0, Android Mate 40 Pro Plus ini cuma dapat angka 34 ribuan. Kecil banget ya untuk handphone di tahun 2021 ini. Karena rasa penasaran lagi, di sini saya coba mengcopy file sebesar 2 GB ke dalam handphone dan hasilnya cuma bisa masuk sekitar 1,5 GB. Berarti nih ya, memori internal dari handphone ini tuh berarti bukan 512 GB. Melainkan cuma 16 GB atau bahkan cuma 8 GB aja. Nah, kalau gini sudah dipastikan ya, kalau handphone ini tuh bukan memakai memori internal 512 GB. Dan ini tuh mengingatkan saya dengan kejadian beberapa waktu tahun lalu ketika flash disk baru ngehit-ngehitnya. Saya inget banget dulu beli flash disk 1 GB aja 100 ribuan tuh. Dan waktu itu ada temen yang beli flash disk dengan ukuran lebih gede, kalau nggak salah 8 atau 16 GB gitu. Dan setelah barangnya datang, kita cek di klik kanan properties gitu, tetap kebacanya 8 atau 16 GB. Jadi persis gitu. Di sini juga kebacanya 512 GB. Tapi setelah saya copy data atau file ke flash disk, ternyata yang masuk cuma 500 MB aja. Ya persis lah kejadiannya sama kayak handphone ini tadi. Terus kalau secara performa gimana bang? Ini tuh kalau buat sekedar daily ya, nggak yang terlalu berat sih, menurut saya masih bisa lah.
buat main game Mobile Legends juga masih bisa banget. Tapi kelihatannya kalau buat main game PUBG nggak nyaman deh, jadinya nggak saya cobain. Apalagi setelah saya cek di CPU Z, di sini kebacaannya cuma 4 clock, padahal kedeteknya 10 core. Asli ini HP banyak banget tipu-tipunya. Dan ngomongin performa, baterai dari Android Mate 40 Pro Plus ini kebacanya 6000 mAh. Cuman setelah saya pakai seharian, rasa-rasanya kayak handphone dengan baterai sekitar 4000 mAh. Nah kalau segini sih udah bener ya yang ditulis di deskripsi produk kalau baterainya tuh cuma 4800 mAh. Oh iya, ada kelewatan juga nih soal layar. Tadi kan di deskripsi tulisannya Full HD Plus ya. Tapi setelah aku cek di aplikasi ketemunya resolusinya di 1440 x 3040. Tapi ya masa font segede-gede gini resolusinya Full HD Plus, terus kerasa banget nih kerapatan layarnya juga kurang. Ini lewat aplikasi DevCheck pun kebacanya juga cuma 240 dpi. Dan setelah saya cek buat nonton YouTube juga cuma bisa muter video mentok di 480p aja. Kalau cuma bisa muter 480p aja, berarti tuh resolusinya bukan Full HD ya. Mungkin ini tuh resolusinya VGA atau Quarter HD. Nah, berarti layarnya juga tipu-tipu nih ya guys. Sekarang satu lagi yang perlu dibuktiin yaitu kameranya. Di deskripsi iklannya sih tertulis kalau kamera 13 megapiksel rear kamera dan 20 megapiksel front kamera. Pas masuk aplikasi kamera, fiturnya simpel banget. Seperti aplikasi kamera di handphone Android awal-awal dulu. Di kamera belakang ada beberapa opsi ukuran megapiksel, dari 20 megapiksel sampai paling tinggi 50 megapiksel. Terus untuk video juga ada fitur AIS. Langsung aja ya. Ini untuk beberapa sampel foto hasil jepretannya. Gimana? Terlihat betul ya kalau ini tuh bukan jepretan dari kamera 50 megapiksel atau bahkan 13 megapiksel sekalipun. Gambarnya banyak yang buram dan tentu saja dari warna hingga dynamic range jauh banget dari kata bagus. Begitu pula dari kamera depannya. Jadi ingat dulu awal-awal punya handphone yang ada kameranya. Persis kayak gini hasilnya. Bahkan jika dibandingkan dengan BlackBerry Gemini zaman dulu masih bagus BlackBerry-nya deh. Hasil videonya pun juga nggak bagus ya, walau AI sudah nyala tapi masih nggak smooth gitu. Terakhir sebelum menutup video ini, dari tadi teman-teman ada yang ngeh nggak kalau handphone ini tuh sudah 5G? Iya, 5G. Lihat di ikon sinyal langsung keluar tulisan 5G. Pas saya nyalain paket data juga yang keluar ikon 5G kecil, bukan 4G, 4G Plus atau H Plus loh. Padahal kan kita sama-sama tahu ya kalau di Indonesia ini 5G-nya belum bisa. Asli, ini HP kocak banget lah. Kesimpulannya intinya sih, kalau teman-teman tahu ada handphone murah dengan spek tinggi, hati-hati deh, jangan sampai tergiur. Cukup biar kami aja yang buktiin kalau ada handphone yang semacam seperti ini. Cuman ya sebenarnya handphone ini tuh masih bisa-bisa aja sih kalau buat sekolah online atau cuman ya sekedar buat nonton YouTube. Ngirit lah kalau cuman bisa muter di 480p saja. Saran saya sih jika punya budget 1 jutaan mending beli handphone resmi aja. Dan jangan sekali-sekali deh buat nyobain beli handphone kayak gini. Kayak yang tulis di kaos nih tuh. Mikir baru kirim. Seperti itulah. Jadi belilah handphone sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan juga. Atau kalau teman-teman maksa buat beli handphone ini, linknya nanti akan saya taruh juga di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Pokok undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!